Aza wa dan Allah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah di malam ini kajian rutin kita bisa berjalan dengan lancar atas rahmat dan taufiknya dari Allah. Mudah-mudahan ketika kita nanti mentadaburinya, Allah membuka hati kita untuk bisa memahaminya dan semoga Allah memberikan taufik untuk bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, silahkan dok. Silakan Dokter Wiwin, dipanggilin. Baik, yang pertama Mbak Susi ya, silahkan. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya langsung ya. Celakalah setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia, manusia, mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka utama. Tahukah kamu apakah neraka utama? Yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan, yang membakar naik sampai ke hati. Sedangkan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Sudah? Sampai sudah? Iya, Udah. bagaimana bisa Ya. dipahami maksudnya? Iya, Ustazah, di sini kan menceritakan bahwa orang yang menghitung-hitung menghitung-hitung hartanya itu nanti dimasukkan neraka. Iya. Lalu nerakanya namanya utama, yaitu yang membakar sampai ke hati. Iya. Cuma saya kok agak protes ya di sini Ustazah. Kan kalau mengumpulkan harta itu asalkan halal dan menghitung-hitungnya kan apa salahnya Ustazah gitu loh. Iya. Iya. Saya jelaskan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan bagi setiap pengumpat dan pencela. Jadi orang yang suka mengumpat dan mencela artinya jelek-jelekin orang di depan orangnya sendiri. Kemudian kalau itu orangnya tidak ada, mereka pun sama menjelek-jelekan orang tersebut kepada orang lain. Boleh dikatakan dia memfitnah, boleh juga dikatakan memang ada aib tapi dia dibongkar aibnya di depan orang lain. Dan yang namanya mencela biasanya itu kan diiringi dengan hawa nafsu sehingga yang tadinya menjelekan A akhirnya digali-gali kejelekan-kejelekan orang tersebut. Maka celakalah bagi orang yang melakukan itu kepada orang lain. Jadi pembelajaran bagi kita jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita untuk mencela dan menjelek-jelekan orang lain. Walaupun kita tahu bahwa dia itu kejelekannya seperti itu. Tapi bagi kita yang sudah mengetahui ilmu agama, alangkah lebih baiknya kita lebih baik diam. Seandainya mencela itu bukan tujuan untuk nahyi munkarnya, untuk mencegah kepada kemunkarannya, lebih baik kita diam. Kemudian allazi jama'a mala wa adada, yaitu orang-orang yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Di siang hari dia terus-terusan mencari rezeki tersebut, kemudian dia di malam hari menghitung-hitungnya. Artinya di sini tidak ada kesempatan dia untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Sehingga kesempatannya, waktunya banyak dihabiskan dengan mencari dunia. Akhirnya ibadah kepada Allah dikorbankan. Contoh mengenai sholat, dia sama sekali sudah tidak menghiraukan lagi sholat. Kemudian apalagi kalau untuk membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, sudah tidak ada waktu untuk dia.
Maka dari itu dia mengira yahsabu annama lahu ahladah. Sesungguhnya hartanya itu mengira akan mengekalkan hidup di dunia. Jadi dengan adanya dia banyak harta, dia merasa senang hati, seandainya ada apa-apapun, jadi saya bisa dengan harta tersebut saya pergunakan untuk memperbaiki kehidupan dianya. Maka orang tersebut alangkah jeleknya dan alangkah meruginya karena habis waktunya oleh dikorbankan untuk melaksanakan pencarian dunia saja. Kata Allah, kala layum badan nafil hutama. Sekali-kali tidak demikian. Artinya, dengan adanya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya dari harta tersebut, maka itu tidak akan mengekalkan untuk dirinya hidup di dunia. Karena tidak mengekalkan, berarti pasti dia itu akan menemukan kematian. Maka dunia yang mereka kumpul-kumpulkan itu ditinggalkannya. Akhirnya karena mereka itu tidak punya nilai ibadah di sisi Allah, maka dia dilemparkan ke dalam hutoma. Wama adraka mal hutoma, tahukah kamu apa arti hutoma? Yaitu narullahil muqadah, api Allah yang sangat membakar. Alati tatoliu alat afidah, yang membakarnya itu sampai ke dalam hati. Artinya apa? Ketika si api itu membakar tubuhnya, seperti kita kan kalau melihat ini supaya mendekatkan pemahaman aja. Ketika kita membakar kayu bakar kan sedikit-sedikit ya, terus merambat-merambat sampai ke ujungnya. Begitu pula umpamanya api itu membakar mulai dari kaki sampai ke atas, akhirnya sampai ke dalam hati, merasuk ke dalam hati sampai hatinya itu kebakar. Kenapa? Di situ mereka merasakan betapa pedihnya, betapa sakitnya. Yang bisa mereka lakukan adalah jerit-jerit dan menangis. Kenapa? Karena masalahnya di dalam neraka mereka walaupun jasadnya itu hancur, tetap dia hidup, sehingga merasakan pedihnya hati yang masuk api yang masuk ke dalam hatinya. Innaha alaihim musoda, sesungguhnya atas mereka itu ditutupkan fi amadim mumadadah, di dalam kayu, seperti kalau kita melihat bandeng bandeng dibakar, dijepit kan oleh kayu, bandeng bakar gitu kan, dijepit oleh kayu kanan dan kiri sehingga dia tidak bisa lompat, tidak bisa melarikan diri. Ya. Ini berada di surat ini, Dok. Untuk penjelasannya di surat Ali Imran. Dok, maaf, surat An-Nisa, Dok. Di surat An-Nisa ayat 56. An-Nisa, Dok. 56. Guys. Alah. Bentar. Ayat 56. Anissa. Loh. Anissa 56. 56. Ya, monggo. Monggo, Dok, baca, Dok. Yang mana ini? Iya. Sesungguhnya orang-orang yang kufur pada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan kepedihan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, itu. Ini gambaran orang yang masuk ke dalam neraka, dan mereka di dalam neraka itu kan tidak mati. Kalau kebakaran di dunia, kebakaran sampai hangus ya mati ujungnya. Tapi di sana itu tidak ada kematian. Kenapa di sana tidak ada terjadi kematian? Karena kematiannya sudah disembelih oleh Allah. Jadi tidak ada lagi. Yang di sorga kekal selama-lamanya, hidup selama-lamanya, merasakan kenikmatan. Yang di neraka kekal pula. Maka ketika jasadnya itu sudah hancur,
kebakar, sudah hangus, maka Allah jadikan lagi dengan jasad yang baru terus dan menerus seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Itulah. Dan ini bukan cerita, tapi pasti terjadi menimpa orang-orang yang tidak mau beriman kepada ayat-ayat Allah. Monggo, bagaimana dok? Ustazah, yang dimaksud mencela itu gimana ya Ustazah? Kadang orang itu tujuannya adalah menasihati, tapi kata-katanya itu menyakitkan. Jadi seperti ini, "Ah, kamu itu kok males sih? Orangnya mbok ya cepet-cepet," gitu. Kan itu mencela Ustazah, mengatakan bahwa orang itu malas gitu ya. Nah ini yang dimaksud mencela yang bagaimana Ustazah? Mencela yang menjatuhkan kehormatan orang tersebut dan tidak ada unsur edukasi di situ. Sudah pasti membenci, menjatuhkan, memporak-porandakan kehormatannya. Ya, contoh mungkin kita seperti kalau umpamanya orang yang ditunggangi emosi yang tinggi, ada kebencian, mungkin ada masalah apa gitu, utang tidak bayar ataupun diganggu sedikit apa saja sehingga dia itu membalasnya itu bla 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 terus. Suka pernah kan kita mendengar seperti itu juga. Ya, ya. Intinya anu ya, apa, menjatuhkan atau mempermalukan orang tersebut ya? Iya, iya. Tidak ada unsur edukasi ya? Nggak ada. Mmm, Jadi hanya apa aja, walaupun istilahnya tidak nampak pada dia apa yang dikatakan, tapi karena orang yang mencaci maki itu disertai dengan emosi, akhirnya mengatakan yang lain-lain sampai akar-akarnya. Dasar kamu anu bla. iya, Turunannya sampai disebutkan anu lagi, terus saja. iya, Gitu. Caci maki, keluar dihina. Bismillah min dzalik. Iya. anu ya, nafsu ya, Ya. luapan emosi begitu ya Ustazah? Maka wailun bagi orang yang demikian adalah celakalah. Kalau di ayat lain juga atau bisa diartikan wailun neraka wail. Ya, masuk ke dalam neraka wail orang yang suka mencaci maki orang lain. Maka Iya, dari itu di dalam suatu hadis dikatakan bahwa yang akan menjerumuskan seseorang itu ke dalam nerakanya itu ke dalam neraka yaitu bibir dan kemaluannya. Nah, ini bibir dan kemaluannya yang akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Sampai seperti itu dikatakan dalam hadis. jadi kalau saya melihat astagfirullah, kalau melihat orang demo itu kan kata-kata yang keluar kotor, iya, benar memang yang diumpat adalah atau yang dicela adalah orangnya menjengkelkan, nah, dan kita juga semua jengkel ya. Tapi kalau yang dikeluarkan kata-kata yang jelek, kemudian ya itu tadi mencela, itu berarti dia terkena ini juga ya Ustazah? Di situ pasti ada sebab-sebabnya. Kalau yang berkaitan dengan demo sekarang ini, ya saya juga kembalikan ke dalam hadis bahwa di dalam hadis Muslim dikatakan pemimpin yang baik itu adalah mereka yang mencintai rakyat dan rakyat mencintai mereka. Kalau orang sudah saling mencintai, nggak mungkin ada permasalahan konflik seperti yang kita rasakan sekarang. Nah, di situ berarti pemimpin tidak mencintai rakyat, rakyat tidak dicintai oleh pemimpin. Jadi dua-duanya itu ketika berjalan di situ ada suatu kebencian, ya pastilah gitu. Akan terjadi seperti yang kita rasakan sekarang. Iya, berarti kan tetap Ustazah, berarti, hukum itu masih berlaku bahwa orang yang mengumpat itu meskipun keadaannya, lawannya adalah sejelek apapun, kita tidak boleh mencela atau mengatakan hal yang buruk atau menjatuhkan kehormatan dia, begitukah Ustazah? Atau Ya. ayat ini ada perkecualiannya?
karena di sini diawali dengan ancaman wailun likuli tuh. Jadi kecelakaan itu bagi tiap-tiap yang mana, yaitu tiap-tiap yang mencela dan mencaci maki. Nah, berarti supaya kita selamat dari kecelakaan ini, ya kita jangan melakukan humazah dan lumazah gitu. Iya, Itu iya. aja. Iya, banyak cara sebenarnya yang bisa menyampaikan ketidaksetujuan kita, ketidaksukaan kita dengan kata-kata yang bijak ya. Di bawah kan diakhiri dengan Allah Maha Kuasa dan bijaksana. Di situ ditekankan untuk bersikap bijaksana, begitukah Ustazah? Iya, betul. Bijaksananya dia kita karena Allah gitu kan, karena Allah. Iya, Ya, iya. maka ketika ini apalagi kita umpamanya mohon maaf orang yang berkuasa, saya sebenarnya berani mau menelanjangi dia gitu di dalam dan tahu umpamanya rahasia dia umpama. Nah, tapi karena dia itu berilmu, maka agama tidak membolehkan seperti ini terjadi. Kalau toh itu mau diluruskan berarti ya diajak bicara yang baik-baik lah. Iya. Ya, Masya bagaimana? Allah. Dokter Diah, bagaimana dok? Jadi Ya. Ustazah, Ustazah, walaupun itu dikatakan hanya berdua saja, tapi dia memang mencemooh atau mencela atau ini hanya berdua saja yang tahu, itu juga termasuk ini ya Ustazah? Iya termasuk wailun bagi orang tersebut. Lalu apakah itu yang dimaksud dengan, apabila ada orang bodoh yang mengganggu kamu maka tinggalkanlah, apakah ini bisa dimasukkan ke dalam golongan orang yang bodoh yang mencela ini Ustazah? Dan kita Ya, misalnya itu bisa. meninggalkan dia gitu ya? Ya, biarkan aja. Dalam arti meninggalkan di sini, jangan kita ikuti pembicaraannya. Kalau dia bla-bla kepada kita, ya udah kita diam. Kalau kita ikuti pembicaraannya, tidak akan selesai orang itu. Bahkan memuncak Iya. bencinya, mengeluarkan kata-katanya, jeleknya kepada kita. Nah, kenapa dikatakan orang bodoh? Oh, bodoh di dalam agama. Artinya dia tidak bisa menahan hawa nafsunya. Sedangkan agama mengajarkan kita menahan hawa nafsu itu adalah sorga bagimu. Kan begitu. Ya, Iya Ustazah. Iya. Ustazah, Ya, monggo. membuka aib orang lain itu kan termasuk ini ya, celah ini ya. Nah, Iya. misalnya nih, ini sudah menjadi satu pembicaraan umum. Terus saya ngomong begini, biasanya orang mengumpat mencela itu kan dengan nada suara yang Tinggi. dinaikkan, bahasa tubuh yang ini, tapi bisa Betul. jadi menyampaikan umpatan itu dengan datar saja, ya, dengan kalimat yang sedikit saja, Allah gitu. Nah, itu pun sudah bisa menggerakkan massa ribuan seperti itu. Nah, kalau saya menceritakan ini, itu kan itu sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang mengucapkan tolol itu kemarin itu Iya, iya. akan seperti itu, apa-apa nggak apa-apa. Saya menceritakan lagi kayak gini nih. Oh, nggak apa-apa dalam rangka satu untuk peringatan. Dan alangkah tidak pantasnya seorang pemimpin kepada yang dipimpinnya mengatakan itu. Kenapa yang dipimpin itu dia istilahnya menggarai mereka, menggarai para pejabat itu, ya berarti di situ menunjukkan bahwa para pejabat itu tidak sayang kepada yang rakyatnya. Sehingga rakyat itu memperlakukan dia seperti itu, tapi dia jawabannya mengatakan tolol seperti itu, yaitu tidak ada musyawarah di situ. Harusnya para pemimpin itu kan bijaksana, tahu tentang inspirasi rakyatnya bagaimana. Tapi kan ini tidak ada, sama sekali tidak ada. Bahkan, ya itu ya, kalau kita katakan sudah seperti apa gitu. Di dalam hadis dikatakan akan ada nanti di suatu saat itu pemimpin yang dia itu hanya, itu jelas di Muslim dok, yang hanya dia itu memikirkan dirinya sendiri dan perutnya itu besar-besar kata Rasulullah. Dia sudah tidak memikirkan lagi rakyatnya gitu kan. Nah itu berarti pemimpin itu tidak baik karena dia dibenci rakyatnya dan rakyat membenci kepada mereka. Itu dok.
Ya, itu termasuk, Dok. Wah, Baik. dengan kata Mulutmu harimaumu. kalimat tolol itu kan istilahnya gabungan dari berbagai, Dok. Ya. Dan yang dikatakan tolol itu bukan seorang dua orang, rakyat itu kan. Istilahnya seluruh masyarakat Indonesia. Ya, betapa nggak marah. Kita aja mohon maaf yang mendengar seperti itu, ya tersinggung juga gitu loh. Kok seperti itulah. Nah, jadi kita kan tidak mengikuti demo mereka, tapi di dalam hati kita kan benci kepada dia gitu. Sama dengan gitu, Dok. Hmm. Hmm. Langsung di di dunia ini langsung kena ya. Iya, dibongkar oleh Allah. Mudah-mudahan aja kita diganti oleh Allah pemimpin yang beriman, amanah. Aduh, Masya Allah, wallahu a'lam nih. Gimana nanti? Baik, Ustazah. Monggo lanjut. Lanjut Mohon ya. maaf, ada dokter, mohon maaf kalau ada suara dari luar, berisik, ada acara di musola. Enggak ada, Ustazah nggak dengar kok. Ada dengar sesekali tidak masalah, Ustazah. Iya, samar-samar aja kok. Iya. Baik, selanjutnya Ari ya sayang. Ari bisakah? Iya, Win, insyaallah. Silakan. Alfil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar? Kedengar, Dok. Bisa. Tidakkah engkau, Nabi Muhammad, memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Sehingga dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Sudah. Iya, paham dok. Ini pasukan gajah yang akan menyerang Ka'bah ya. Ya, betul. Jadi Allah memberikan hukuman ya Ustazah, memberikan azab mereka itu pasukan bergajah itu dilempari batu dari tanah liat gitu. Ini iya dok. Dipimpin oleh Raja Abraha ya. Itu adalah pasukan yang datang dari Yaman. Negeri Yaman itu dulu kan dikuasai oleh orang-orang yang jahat dan mereka di dalam tafsir dikatakan beragama Nasrani. Ketika itu dibangunlah suatu gereja yang sangat megah di Yaman. Jadi mereka menginginkan seluruh penjuru itu berkiblat hanya ke gereja itu. Maka ketika dia mengetahui adanya Baitullah itu, maka inginnya diratakan dengan tanah si Raja Abraha itu. Itu singkat ceritanya begitu. Kenapa? Supaya orang-orang Quraisy pun semuanya itu berbondong-bondong mendatangi gereja yang mereka bangun dengan megahnya seperti itu gitu. Akhirnya datang pamannya Rasulullah siapa? Abu Thalib datang mendatangi, sebelum itu kejadian didatangi dulu Raja Abraha tersebut, kemudian diajak komunikasi sehingga Abraha itu tetap menolak keinginannya, itu tetap ingin menghancurkan Ka'bah, menyamaratakan dengan tanah. Supaya apa? Supaya tidak ada saingan dengan gereja yang mereka perbuat. Nah, singkat cerita, gajah itu dikirim oleh suatu negara yang gajah itu gedenya minta ampun. Ada empat gajah yang betul-betul sangat kuat, sehingga nanti rencananya gini, Ka'bah itu dari pojok ke pojok itu diikat dengan suatu ikatan yang kuat, maka ditarik oleh gajah kanan kirinya sehingga batu demi batu itu akan hancur sama rata dengan bumi.
Tapi yang memiliki Ka'bah itu kan bukan orang Quraisy, bukan orang Mekah, tapi namanya juga Baitullah, rumahnya Allah. Maka Allah pula lah yang memelihara terhadap Ka'bah tersebut. Nah, maka sebelum pasukan Abraha tadi atau pasukan gajah itu sampai ke negeri Mekah, karena memang itu tanah suci, maka Allah lah yang itu istilahnya tidak ada campur tangan dari manusia, langsung Allah yang menghancurkan mereka dengan mengutus toiron, burung-burung ababil, yaitu burung ababil. Nah, burung ababil itu membawa hijaratin min sijil, membawa batu yang sangat panas. Kalau umpamanya burung kita atau tangan kita memegang batu yang panas, ya tidak ada kekuatan, kitanya pun meleleh atau hancur. Tapi burung ini ya memang burung yang sudah dikuatkan oleh Allah. Burung-burung itu tidak merasa panas, membawa batu-batu yang sangat panas sekali. Akhirnya mereka itu melempari Abraha dan gajah-gajahnya itu pajang lahum ka asfin ma'kul. Maka terjadilah porak-poranda mereka sehingga menjadi seperti ulat memakan daun-daun. Tidak ada sampai tulang-tulangnya pun dihancurkan oleh lemparan-lemparan burung-burung yang besar itu yang membawa kerikil-kerikil yang tajam dan panas. Itu, Dok. Ustazah, Ya, monggo, Dok, gimana? ini kan kejadiannya sebelum Rasulullah lahir apa ya? Lagi Kejadian. Rasulullah. Apa? Persis lahirnya ya? Lahir ya. Itu namanya irhas. Ini kejadian ini. Iya, persis lahirnya. Nah, itu kan paman atau kakeknya Rasulullah waktu itu kan yang pembesar Quraisy toh waktu itu Ya. yang bagian menjaga Ka'bah itu. Nah, tapi kan ketika ada penyerangan itu diperintahkan orang-orang untuk ngungsi kan. Jadi dikosongkan itu. Karena Nah, ya. Betul, Dok. Pertanyaannya itu zaman itu kan orang sudah jahiliyah toh. Tapi kok mereka meninggalkan Ka'bah itu dengan harapan nanti ya yang menyelesaikan Allah sendiri itu Iya. apa sebagian percaya sebagian tidak atau bagaimana itu? Abdul Muthalib itu artinya orang jahiliyah itu yakin kepada Allah. Oke. Ketika ditanya orang jahiliyah itu siapa yang menciptakan, di dalam Quran jelas, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah, katanya dia. Allah. Oke. Iya. Nah, kemudian itu dinamai Baitullah, yaitu rumahnya Allah. Itu punya keyakinan ke situ. Rububiyahnya ada pada mereka itu. Uluhiyahnya dia nggak mau menyembah Allah. Gitu. Bagian uluhiyahnya dia membuat patung-patung dijejerkan di Ka'bah itu. Nah, kakeknya Rasulullah itu kan Abdul Muthalib sudah sudah merasa gitu, melihat dari pasukan Abraha itu sangat kuat sekali dan sangat banyak, sehingga seandainya mereka ada di lingkungan Ka'bah atau di daerah Mekah, mereka akan kena imbasnya, akan kena kemarahan mereka sehingga musnah. Maka dianjurkan kepada penduduk Quraisy itu, ayo mengungsi, semuanya mengungsi ke gunung-gunung. Tidak ada orang di situ, jadi istilahnya dikosongkan aja. Maka ketika dikosongkan itu beliau menitipkan kepada Allah, ya Allah katanya, karena kalau seperti gini, kalau ini unta-untaku ini aku bawa karena aku yang memiliki unta ini dan aku akan menjaganya. Tapi Ka'bah ini adalah milikmu. Aku tidak bisa menjaganya, hanya engkau yang bisa memelihara Ka'bah ini dari kejahatan orang-orang zolim. Beliau mengatakan begitu sebelum pergi meninggalkan tempat itu. Maka ya Allah mendengar ucapan mereka dan Allah pun memang menunjukkan kekuasaannya, dan pada waktu itu Rasulullah sudah lahir. Maka dari itu adalah merupakan kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Namanya itu bukan mukjizat, akan tetapi irhas, tanda-tanda kekuasaan Allah yang diberikan kepada seseorang yang belum menjadi Rasul. Itu, Dok. Ya, betul.
Ini jadi orang-orang itu kan sebetulnya melihat peristiwa ini, wow gitu ya, nggak mungkin burung-burung kok bisa datang seperti itu. Ini kan sudah kelihatan begitu ya. Entah kenapa ya mereka tetap tidak mau beriman itu, apakah ini yang dikatakan ya Allah yang menutup telinga dan membutakan mata mereka itu, apa ya ini yang disebut itu? Ya, belum jadi ini istilahnya ya kalau kita sekarang bisa berbicara begitu karena kita sudah tahu bahwa mereka ketika diajak oleh Rasulullah masuk Islam mereka nggak mau dipimpin oleh si Abu Jahal itu yang jahat itu menghalang-halangi termasuk pamannya itu dihalang-halangi untuk masuk Islam. Jadi semuanya itu tidak ada yang ya bukan tidak ada, kebanyakan mereka itu tidak mau menerima wahyu yang diberikan kepada Rasulullah. Itu Nabi Rasulullah kan masih bayi pada saat itu, belum diangkat. Jadi begitu usia 40 tahun baru beliau diangkat menjadi Rasul. Nah, mulai dari situ dikumpulkanlah keluarganya semuanya. Wahai Bani Abdul Muthalib, wahai Bani Ka'ab semuanya, wahai Fatimah, jadi semuanya ke putrinya pun. Kalau aku mengatakan kepada kalian bahwa di belakang itu nanti ada istilahnya ada singa, apakah kamu akan percaya? Maka dijawab oleh orang jahiliyah, saya percaya katanya karena Anda tidak pernah bohong. Nah, maka Rasulullah itu menyampaikan wahyu. Seandainya saya menyampaikan kepada kalian bahwa di depan kalian itu ada siksa yang sangat dahsyat. Nah, mulai begitu baru disampaikan itu saja, ya apakah kami dikumpulkan ini hanya untuk mendengarkan kata-kata itu? Nah, di situ sewot mereka. Jadi di dalam hati mereka tidak mengatakan tidak percaya, akan tetapi tidak menerima gitu dong. Tidak mau beriman terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah mengenai neraka dan surga. Jadi artinya mereka itu sudah paham untuk mengajak mereka ke dalam agama tauhid untuk menyembah Allah semata-mata. Mereka enggan gitu. Ya. Jadi sebetulnya mereka itu ya sudah tahu itu Allah Tahu. menciptakan, tapi Ya. penyebutan bahwa yang diputar mata telinga itu yang mengingkari Rasulullahnya itu ya, dan dia dikasih tahu bahwa menyekutukan Allah itu tidak benar, itu ngeyel mereka itu ya. Ya, karena Berarti, makanya mereka tidak mau mengatakan gini, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, karena mereka ngerti. Mereka dengan kita itu ngerti mereka dengan kalimat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu kan memiliki dua rukun. Satu rukun menetapkan, kedua rukun menolak. Artinya ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti harus konsekuensi bahwa Allah itu maha satu gitu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, mereka enggan karena mereka itu sayang kepada Lata Uja tadi, berhala-berhala. Kemudian yang kedua menolak kepada Tuhan selain Allah. Jadi mereka itu sangat pandai, sangat paham dibandingkan dengan kita gitu. Dengan kalimat la ilaha illallah itu, maka mereka itu enggan mengucapkan la ilaha illallah. Tapi mereka tahu, yakin yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Jadi mereka itu Allahnya itu ada mengatakannya gini, kalau Allah yang mereka sembah yaitu Lata Uja yang ada di depannya. Tapi kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah itu gitu, Allah kita gitu. Jadi itulah kesirikannya mereka. Jelas. Ya gitu, Dok. Betul. Berarti sebelum Rasulullah itu jadi nabi, boleh dibilang mereka ini masuk dalam masa fatrah itu ya? Iya, ya. Masa patroh, kemudian Nabi sudah diangkat, enggan. Kalau masa patrohnya dia begitu ada yang ngasih tahu ketika sudah sudah diangkat Rasul, berarti ya harusnya mereka itu beriman, tapi ternyata enggak beriman. Nah, maka dari itu innalazina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dikasih peringatan ataupun tidak dikasih peringatan tetap mereka itu kafir. Sehingga khatamallahu ala qulubihim kan akhirnya dikunci oleh Allah hati mereka, pendengarannya. Artinya hati mereka itu tidak bisa menerima kebenaran. Mata mereka tidak bisa melihat kepada hal-hal yang benar juga.
kuping mereka diajak kepada hal-hal yang benar, yang hak tidak juga gitu. Ya itu tauhid itu, Dok. Ya. Berarti insya Allah ayah dan ibunya Rasulullah itu termasuk kelompok yang masa fatrah ini ya? Iya, iya. Oke. Iya Ustazah, sampun, paham. Ya. Dok, izin sebentar ya. Kok ini seperti bau gas? Sebentar, Dok, cek dapur. Biasa. Soalnya kan akeh wong ngono. Nggak ngowos tapi bau. Ini mungkin bagi habis begitu saya lihat itunya kok. Mau Iya. habis biasanya. Tapi didengar nggak ngowos, makanya tak biarkan. Kalau ngowos itu langsung saya copot. Tapi ini kok nggak ngowos, tapi bau. Biasanya mau habis ya, Ustazah. Iya. Ya jarumnya sudah mepet tadi lihat. Iya. Biasanya tandanya itu. Kalau bau ini kok sampai ke sini. Ya. Monggo, Dok, lanjut, Dok. Baik. Nah, selanjutnya Ana ya. Mbak Ana, bisakah? Insyaallah bisa. Ini apa? Al-Maun ya sekarang ya? Quraisy. Quraisy. Oh, Iya. Quraisy ya. Disebabkan oleh kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, sehingga mendapatkan banyak keuntungan. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Nggak terlalu paham, Us, ini tentang apa ya? Minta dijelaskan aja. Iya. Li'ila fi Quraisyin. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu mereka berniaga di waktu musim panas dan musim dingin. Nah, peringatan dari Allah ketika mereka mengadakan perniagaan di musim panas dan musim dingin itu, mereka tidak diamankan oleh Allah di dalam perjalanannya. Karena mereka melewat kepada suatu kaum Mudor, mereka itu orang-orang Yahudi yang apabila dia itu dibiarkan, tidak ada perjanjian, maka dia itu merasa sombong sehingga orang-orang Quraisy itu kemana aja mereka pergi, maka mereka itu dibunuh gitu. Tapi ketika di musim panas dan musim dingin itu ada toleransi bagi orang-orang Quraisy, mereka melancarkan perniagaannya. Maka ketika melancarkan itu diingatkan, maka karena kamu sudah mendapatkan untung dari perniagaanmu, yaitu Allah menghilangkan lapar karena kamu punya stok untuk di masa-masa yang akan datang. Maksudnya ada simpanan-simpanan. Kemudian Allah pun menyiapkan makanan untuk mereka, artinya dengan berniaga mereka bisa mengumpulkan, kalau sekarang ini mungkin beras, kalau dulu kan ya istilahnya sembako mereka pada waktu itu sesuai dengan kebiasaan yang mereka makan pada waktu itu. Maka Allah lah yang memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut, sergapan musuh, dan Allah pula yang memberikan menghilangkan lapar, artinya perniagaan mereka dikasih kelancaran, sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang besar. Maka
Harusnya mereka falyabudu robba hadzal bait, kata Allah. Hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan yang mengatur Baitullah ini gitu. Jadi mereka supaya mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi kebanyakan mereka orang-orang Quraisy itu ya enggan karena mereka itu tidak mengakui hanya Allah saja. Jadi selain Allah mereka menyembah kepada berhala. Seharusnya menyembah, tapi tidak semuanya karena mereka itu kan sudah banyak yang masuk Islam juga gitu. Ya itu dok. Gitu. Apa ada nih perjanjian toh antara orang Quraisy dan tadi yang Yahudi dan lain-lain itu pada musim-musim tertentu mereka nggak ada apa nggak melakukan kejahatan kepada mereka, misalkan rombongan kabilahnya misalkan dicegat gitu-gitu. Ada perjanjian atau memang seperti itu ya Us? Atau bagaimana? Ya. Ada perjanjian penghormatan di 2 musim ini, di musim panas dingin. Nah, karena panas dan musim dingin itu tidak ada keberlangsungan peperangan. Kalau istilah kita mungkin gencatan senjatanya ya. Jadi mereka dikasih aman oleh Allah dan dikasih kelancaran sehingga ya berjalan dengan lancar gitu di dalam musim dingin dan musim panas. Ya. Ya. Harusnya bersyukur, beribadah yang baik, menyembah Allah tapi nggak mau gitu ya usia. Kebanyakan mereka. Ya. Itu sifat orang Quraisy. Ini istimewanya apa orang Quraisy sampai dimasukkan ke dalam Al-Quran ini selain itu sukunya Rasulullah? Hikmahnya buat kita apa? Ini orang-orang Quraisy itu kelebihannya itu dia itu menolak agama dengan terang-terangan kepada Rasulullah. Dan orang-orang Quraisy ini adalah orang-orang yang memang itu adalah silsilahnya Rasulullah. Nenek moyangnya Rasulullah juga. Yang beliau ini orang-orang terhormat di situ. Orang-orang terhormat disegani oleh pengikut-pengikutnya, termasuk Abdul Muthalib itu kan, kakeknya Rasulullah itu sangat disegani dan mereka itu adalah orang-orang yang kaya juga di kalangan mereka. Pembelajarannya bagi kita, jangan sampai meniru seperti orang-orang Quraisy yang tidak mengikuti agama Islam. Tapi ikutilah orang-orang Quraisy yang banyak juga kan paman Rasulullah, saudara Rasulullah yang memasuki agama Islam gitu. Karena Rasulullah diturunkan diangkat menjadi seorang rasul di negara itu ya sangat keras gitu, keras untuk diajak masuk Islamnya itu sangat keras itu dong. Keutamaan mereka itu di dalam Al-Quran itu keras di dalam diajak, jadi hatinya tidak lunak untuk diajak bertauhid kepada Allah itu, selalu menentang dan menentang. Ya. Sampai tokohnya di situ kan Abu Jahal, dia itu masuk ke dalam neraka, kekal di dalam nerakanya. Nah, jangan sampai niru seperti itu. Gitu. Pembelajarannya itu dong. Baik, Ustaz ya. Baru ya, Amaun. Baik, Dian masih nyimak. Indri ya, Indri bisa kah sayang? Sudah siap? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maun ya. Yes. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya, dan enggan memberi bantuan.
Ini saya coba apa? Monggo, iya. Nggih. Monggo Bu Indri. Gimana? Mulai awal tadi itu. Ini sudah jelas ya Ustazah. Orang yang mendustakan agama itu yang menggardi anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin, tidak bersedekah. Lalu orang-orang yang sholat itu celaka apabila mereka itu lalai terhadap sholatnya, itu seperti tidak sholat atau terlambat gitu ya Ustazah Nje. Juga yang berbuat riya. Lalu dan enggan memberi bantuan tuh kayak bersedekah gitu ya Ustazah Nje. Iya, meminjamkan ya. Nggih. Ya, tahukah kamu allazi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Ini Allah berkata kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dia memeluk agama, maksudnya memeluk agama Islam, tapi dia tidak menjalankan keislamannya. Di antaranya fadzalika allazi yad'ul yatim, maka dia itulah yang menghardik anak yatim. Jadi kepada anak yatim itu bukan menolong, bukan membantu, bukan menyayangi, malah dihardik. Nah, mungkin dikatakan seperti kalimat humajah dan wailun itu, dasar nggak punya bapak dan lain-lain sebagainya. Sudah begini begitu dihardik malah gitu, dihina-hina gitu. Jangan dekat sama dia, jangan main sama dia. Dia orangnya gini, nah gitu. Itu satu. Nah, kemudian wala yahudu, tidak menganjurkan, tidak mengadakan rempugan kepada teman-teman seiman untuk memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Orang miskin itu adalah orang yang dia itu memiliki penghasilan akan tetapi tidak mencukupi dalam kebutuhannya, maka itu dikatakan orang miskin. Jadi orang miskin tersebut sudah pasti memerlukan bantuan. Nah, boleh jadi si orang yatim itu termasuk miskin atau termasuk fakir, tapi malah dihardik, malah dihina orang miskin itu. Bukannya diberikan pertolongan. Nah, itu. Maka sama dengan dia itu beragama tapi realitanya tidak beragama karena tidak menjalankan keislamannya. Kemudian fawailul lil musholin, maka celaka pula lah bagi orang-orang yang sholat. Jadi orang yang sholat pun masih kena celaka gitu. Tidak begitu sholat langsung masuk surga, tidak. Akan tetapi orang sholat pun dia itu celaka, yaitu alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang di dalam pelaksanaan sholatnya itu sahun, melalaikan. Di dalam hadis dikatakan bahwa melalaikan itu dikatakan ada dua pemahaman. Satu, melalaikan mengundur-undur waktu sampai datang waktu sholat. Yang kedua, akhirnya dia tidak sholat di waktu yang pertama tadi. Kemudian di dalam masalah melalaikan itu, nanti nunggu usia saya udah tua gitu kan. Kalau sekarang masih muda, saya banyak kesibukan di dalam masalah mencari nafkah, mencari dunia. Nanti aja kalau udah tua. Maka dari itu, alhamdulillah kalau Allah memberikan umurnya dia tua, bisa bertobat dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Tapi kalau tidak seperti itu, tidak seperti dalam arti nanti aja untuk orang yang tua sholat itu. Tapi ya realitanya ketika mereka sudah pada tua dan masjid musola pun memang yang banyak didatangi oleh orang-orang yang tua gitu. Jadi artinya menunggu-nunggu nanti aja kalau saya sudah tua baru saya akan sholat. Nanti kalau saya udah tua baru saya akan berpakaian muslimah. Nanti saya kalau sudah tua baru saya akan mengaji gitu. Makanya rata-rata pengajian-pengajian itu diisinya dengan orang-orang yang lansia. Gitu. Nah, kemudian orang yang sholat yang mana lagi? Alladzina hum yuraun. Mereka riya. Mau sholat tapi dilihat oleh orang dan dipuji-puji, loh rukuhnya bagus, sholatnya rajin gitu. Jadi akhirnya di situ timbul riya. Kita tidak bisa menilai seseorang itu riya karena yang tahu hatinya riya itu adalah Allah. Boleh jadi menurut kita riya, padahal dia tidak riya. Nah, jadi yang menilai riya itu adalah Allah.
Kemudian wayamnaunal maun, dan mereka itu mencegah barang-barang yang biasa dipinjamkan, mereka pelit gitu orangnya. Nah, itu termasuk orang yang mendustakan agama, yang melalaikan sholat, tidak sholat, yang mengundurkan waktu sholat, di umur tua saya baru mau sholat, dan mereka itu pelit, tidak mau meminjamkan barang yang biasa dipinjamkan. Bagaimana, Dok? Monggo. Gimana? Ya. Lanjut ya, Ustazah. Lanjut. Baik. Selanjutnya saya ya. Al-Kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ini maksudnya itu bahwa diberitahukan pada Nabi Muhammad bahwa sudah banyak pertolongan yang Allah berikan dan nikmat yang telah Allah berikan kepada beliau. Jadi beliau dan umatnya diminta untuk melaksanakan sholat sebagai tanda rasa syukur, dan diwajibkan juga atau untuk berkurban menyembelih itu ya maksudnya ya. Ya, Idul Adha, Dok. Ya? Idul Adha. Idul Adha. Dan kemudian dikatakan juga dalam surat ini bahwa orang-orang yang membenci Nabi Muhammad itu berarti dia terputus dari rahmat, dari kasih sayang, dari bantuan Allah, karena sesungguhnya Nabi Muhammad itu kan utusannya Allah. Begitu ya Ustazah? Ya. Inna, saya jelaskan sedikit. Inna, sesungguhnya kami, Allah, a'toinaka al-Kautsar. Kami telah memberimu nikmat yang banyak, yaitu telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar. Oh, maksudnya itu ya. Telaga Al-Kautsar itu adalah sebuah telaga yang nanti itu adalah milik Rasulullah. Maka umatnya nanti akan mendatangi telaga Rasulullah. Nah, di sini disebutkan di dalam hadis yang panjang bahwa barang siapa yang nanti mendatangi telaga Al-Kautsar dan dia minum dari airnya itu lebih putih dari susu dan manisnya lebih dari madu, dan cangkir-cangkirnya banyaknya sama dengan kita melihat bintang, saking banyaknya. Maka setiap umat yang mengikuti ajaran Rasulullah akan mendapatkan bagian. Tapi ketika itu ada sekelompok orang yang mendatangi Rasulullah. Rasulullah kenal kepada mereka. Maka diawai oleh Rasulullah, ke sini. Maka ada suara dikatakan, jangan, dia bukan umatmu, katanya. Maka Nabi Muhammad berkata, wahai Allah, dia umatku, saya kenal dia. Maka dikatakan kepada dia, kamu tidak tahu setelah sepeninggalanmu apa yang dia perbuat. Ternyata mereka melaksanakan bid'ah. Segala sesuatu yang tidak diajarkan dilaksanakan. Satu. Yang kedua, mereka itu adalah orang-orang yang murtad. Waktu di zaman Rasulullah, dia beriman dan mengikuti ajaran Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah wafat, satu, dia itu melaksanakan kebid'ahan, dia Islam. Tapi banyak melakukan hal-hal yang di luar ajaran Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mereka murtad. Tapi Rasulullah kenal dengan orang itu. Maka akhirnya terusirlah orang-orang yang demikian, tidak bisa menikmati telaganya Rasulullah. Dan barang siapa yang minum di telaga Rasulullah itu tidak akan merasa haus selama-lamanya selama dia berada di alam mahsyar. Maka dari itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan hadiah ini dari Rasulullah. Itu, Dok. Ya. Karena ya. Dok. Jadi ini memang tentang telaga Al-Kautsar ya, Ustazah? Iya.
Maka pasoli sholatlah kamu lirobika karena Tuhanmu. Maka ketika sholat itu jangan yuroun, jangan ada rasa ria, tapi harus dilaksanakan dengan karena Allah. Wanhar dan berkurbanlah. Maka ketika ada orang yang dia sholatnya bukan karena Allah, maka itu kan tertolak, dibiarkan oleh Allah karena ria. Yang kedua, kurban itu kan harus karena Allah dan untuk Allah berkurban itu. Akan tetapi banyak orang yang berkurban, menyembelih bukan karena Allah. Malah dia dihadiahkan untuk sesuatu sesembahan atau dijadikan sebagai sesajen-sesajen. Maka alangkah marahnya Allah ketika dia melakukan itu. Karena sembelihan itu adalah dikhususkan untuk Allah. Ternyata mereka menyalahgunakan, menyembelih hewan kurban bukan untuk Allah, yaitu untuk diarak-arak sebagai sesajen-sesajen. Inna syani'aka wal abdar, sesungguhnya orang yang membenci ajaran Rasulullah dia terputus dari rahmat Allah. Gitu, Dok. Tidak mendapatkan rahmat orang yang benci terhadap ajaran Allah dan Rasulullah. Monggo, bagaimana Dokter Wiwin? Dokter Dia? Ya, Ustazah. Ustazah, kalau kausar ini apakah artinya juga bisa sesuai dengan yang terjemahannya ini, nikmat yang banyak? Maksud saya gini, kalau Al-Kausar itu artinya telaga Kausar, bukan suatu nikmat yang banyak, maka ayat ini bisa jadi khususan untuk Nabi Muhammad doang. Sehingga yang disuruh melaksanakan sholat dan berkurban itu hanya untuk Rasulullah doang. Artinya kalau orang yang baru belajar itu tidak melihat ini sebagai ya buat kami juga begitu loh. Kalau ini dijelaskan Al-Kausar sebagai artinya hanya telaga Kausar, gimana Ustazah? Ya. Karena masalahnya ada dukungan hadisnya. Saya sampaikan ya hadisnya ini. Sebentar Dok. Saya buka dulu. Kausar. Sebentar Dok, buka aplikasi iklannya. Saya tunjukkan hadisnya. Baru mintakan Abiyatul Munawwar. Ya Rasulullah dan Assalamualaikum. Nggak bisa dibuka sebentar Dok. Nah. Monggo Dok. Ini lama ada iklannya. Saya bukanya di ini. Di aplikasi. Monggo silakan Dok baca. Imam Ahmad mengatakan dari Anas bahwa seorang lelaki pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Al-Kausar itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Kausar adalah sebuah sungai di dalam surga yang diberikan oleh Tuhanku untukku. Airnya lebih putih daripada air susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Padanya terdapat burung yang lehernya seperti leher unta. Umar bertanya, "Wahai Rasulullah, sudah tentu dagingnya amat lezat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku akan memakannya dan merasakan kelezatannya, Umar."
Ya. Ya itu karena ada korina, artinya ada keterangan yang menjelaskan tentang Al-Kausar. Makanya Al-Kausar itu dikatakan kekhususannya adalah punya Rasulullah. Nikmat yang banyak itu ada artinya telaga Kausar. Maka untuk umatnya pun itu iya, karena telaga Al-Kausar itu bukan dimiliki secara khusus oleh Rasulullah, tapi dibagikan untuk umatnya. Mudah-mudahan kita yang mendapatkannya gitu. Itu dok. Oke. Jadi bisa dimaknai khusus untuk Rasulullah, bisa dimaknai umum ya. Sebagai umum itu sebagai sebuah nikmat yang banyak itu ya. Ya, betul. Jadi ketika kita menjelaskan ayat Al-Quran, selama itu dalilnya ada, ya dimaknai dengan Al-Kausar itu bahwa telaga ini dalilnya. Gitu. Jadi ada pendukung. Tapi kalau umpamanya tidak ada dalil yang mengenai itu, ya itu nikmat yang banyaknya secara keumuman. Ya di dunia berarti kenikmatan yang dimiliki, nanti di akhirat ya sorga. Tapi ternyata kan ada kekhususan. Al-Kausar itu sudah jelas adalah telaganya Rasulullah. Ya dok begitu. Oke lanjut. Mungkin maksudnya juga bahwa Al-Kausar itu suatu kenikmatan bagi Nabi Muhammad karena itu keberkahan di situ ya Ustazah? Ya, Nabi Muhammad diangkat oleh Allah sebagai Rasul ya. Ketika beliau diangkat sebagai Rasul itu adalah nikmat yang banyak. Bukan Rasulnya saja, tapi untuk kita pun. Maka ketika kita ini dipimpin oleh Rasulullah, dituntun oleh Rasulullah kita membaca Al-Qur'annya, kita akhirnya dipaham, kehidupan kita ini diarahkan oleh Rasulullah, maka itu merupakan nikmat yang banyak. Iya, Dok. Bagi orang yang mau mengambil pelajaran dari nikmat tersebut. Di sebelumnya kan sudah kita pelajari bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan dan bisa mengambil peringatan bagi orang yang mempelajari. Ya, umum. Baik. Selanjutnya Susi ya, kembali ke Mbak Susi ya, monggo silakan. Surat Al-Kafirun ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, surat Al-Kafirun ini lebih tepat kalau kita misalkan berdebat atau menghadapi tantangan orang yang kafir ya. Di sini mungkin orang yang berbeda agama ya, Ustazah. Jadi kita tidak akan mencampuri apa yang dia sembah dan tidak pula mereka memahami apa yang kita sembah. Agamamu, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Begitu ya, Ustazah? Ya, ini penekanannya kepada orang-orang Quraisy, konotasinya pertamanya. Ya, monggo, Dokter Dia dibacakan, di-share ke grup, monggo. Sudah saya sampaikan. Belum muncul. Ya. Belum muncul, Ustazah. Munyer. Belum muncul. Ya. Sudah masuk. Belum sampai. Sudah, Dok. Ini ini mencakup Ya. semua orang kafir yang ada di muka bumi
Tetapi lawan bicara dalam ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Oh, pada saat ayat itu turun ya, Iya. menurut suatu pendapat di antara kebodohan mereka ialah mereka pernah mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun. Lalu mereka pun akan menyembah sembahannya selama 1 tahun. Alah, icol-icolan. Iya. Terus? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat ini dan memerintahkan kepada Rasulnya dalam surat ini agar memutuskan hubungan dengan agama mereka secara keseluruhan. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Iya. Iya, aku Lanjutan tidak ayatnya. tahu apa yang kalian sembah. Ya. Iya. Jadi asbabun nuzulnya ketika Rasulullah SAW ya diajak apa namanya musyawarah oleh orang-orang kafir kan karena udah damai ceritanya gitu. Jadi didatangi oleh pemuka-pemuka orang-orang kafir itu ya supaya adil. Dan ini kan belum mendapatkan wahyu surat ini dari ayat ini dari Allah. Maka 1 tahun. Tapi di sisi lain itu Jumatan. Kamu hari Jumat, kami hari Jumat akan ikut Jumatan. Maka kalau kami ibadah, kamu pun datang kepada ibadah kami. Gitu. Saling hormat-menghormat. Ya itu kata dokter tadi, ijol-ijolan gitu seperti itu. Akhirnya Allah menurunkan ayat ini. Katakan Muhammad kepada orang kafir Quraisy penekanannya. Sekarang ini kepada keseluruhan umat kafir yang ada di dunia. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang kami sembah, apa yang aku sembah. Dan aku sama sekali tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu pun udah pasti tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Ya sekarang ini toleransinya lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama yang dianut oleh kalian, bagi aku agama yang dianut oleh aku. Beginilah Islam cara toleransi kepada mereka. Makna toleransi di sini artinya dengan membiarkan, Dok. Dengan membiarkan kita tidak ikut campur terhadap kegiatan-kegiatan ritual agama mereka. Begitu mereka mengadakan ritual, maka nggak perlu kita mengucapkan selamat kepada mereka. Itulah toleransi kita kepada mereka. Apalagi kita membantu ini dan itunya mengadakan fasilitas yang akan digunakan oleh mereka dalam masalah ritual tidak dibolehkan. Makanya lakum dinukum itu makna daripada lakum dinukum itu. Bagi kamu ya agama kamu silahkan keseluruhannya yang bergerak. Bagi kami pun agama kami ya kami. Seandainya ada apa-apa di dalam masalah pembelajaran, ya kami jangan sampai seperti gini kan ajaran di Islam itu. Untuk orang yang beriman tidak boleh kita menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, kan itu intern kita gitu. Mereka yang selain Islam itu nggak boleh ikut campur dalam hal itu. Ini adalah edukasi kepada sesama kita bahwa kita tidak diizinkan, tidak dibolehkan untuk mengambil pemimpin selain orang Islam. Itulah toleransi Islam, Dok. Membiarkan. Bagaimana, Dokter Dia? Bunda-bunda semuanya bagaimana? Saya kok jadi ingat Ustazah. Waktu Paus datang ke Indonesia, itu Menteri Agama yang sekarang Pak Nasiruddin itu kan mempersilahkan Paus untuk bicara di Masjid Istiqlal ya. Itu secara apakah masjid itu boleh untuk begituan? Kewalahan toleransinya. Islam tidak mengajarkan itu. Di dalam ilmu tauhid ada pelajaran yang dikatakan al-wala wal baro. Al-wala itu artinya loyalitas seorang muslim jangan sampai kebablasan seperti yang dilakukan oleh yang dokter ceritakan tadi. Gak boleh dong. Ya. Jadi kepada dia itu kita jangan mengambil yaitu kesetiaan di dalam masalah agama. Kalau di dalam masalah keduniawian, bisnis, belanja, itu tidak masalah. Rasulullah juga menggadaikan baju besinya kepada mereka, pada Yahudi. Itu Dok, kebablasan penilaian ilmu tauhid. Dokter baca di dalam ilmu tauhidnya kalimatnya ada al-wala wal baro.
eh, masjid itu peruntukannya ya cuma untuk ibadah ya? Iya, makanya di dalam surat Al-Baqarah apa surat Al-Maidah, Al-Baqarah, tidak pantaslah masjid itu dimasukin oleh orang-orang yang zolim itu. Sesungguhnya masjid itu dimasuki oleh orang-orang yang hanya takut kepada Allah, kan gitu kalimatnya. Mereka kan bukan tidak takut kepada Allah, yang mereka anut pun bukan agama Islam, dan mereka seolah-olah tidak paham tentang Allah uh, yang kita ibadahi. Gitu. Boleh. Itulah yang dikatakan hukum waliyadin, toleransinya begitu. Ustaz, Masjid boleh untuk ini ya, apa namanya, majelis ilmu, boleh ya? Boleh majelis ilmu, boleh belajar untuk pencaksilat, boleh untuk bermusyawarah. Yang tidak dibolehkan itu untuk mengadakan had, untuk mendirikan had dan untuk transaksi jual beli. Kalau transaksi jual beli di masjid itu dilarang. Kemudian mendirikan had seperti potong tangan gitu kan. Kemudian menyampaikan seseorang itu yang kena hukum itu nggak boleh di masjid. Nggak boleh. Tidur dipakai makan boleh. Ya. Kita makan-makan di masjid tapi ya perhatikan masalah kebersihannya lagi gitu. Iya, Dok. Dagang kalau di pelatarannya masjid enggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Seperti Masjid Agung yang sekarang ini transaksinya. Jadi pusat bisnis di mana-mana masjid itu Ustazah sekarang, ya kan Ustazah? Tapi di pelatarannya untungnya ya. Ya memang nggak boleh. Kalau toh itu memang ada di transaksi di masjid, umpamanya mohon maaf, saya jualan rengginang, kemudian ketemu dengan dokter ya, dok, saya ini jualan rengginang loh dok, barangkali dokter butuh rengginang saya. Nah, itu nggak boleh transaksi di situ. Maka kata dari Rasulullah, kalau ada orang yang mengatakan transaksi itu, ucapkan Tidak kepada barokah. semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada orang tersebut. Sampai digitukan oleh Rasulullah. Iya, ya gitu. Tapi kalau belajar yang ilmu yang bukan syar'i boleh? Boleh selama itu tidak kesirikan. Seperti belajar bahasa Inggris di masjid boleh? Boleh. Iya. Zaman mahasiswa dulu kan banyak orang yang ngumpul jadikan masjid jadi tempat sembarang kalir gitu. Ya, bisa dijadikan untuk diskusi mahasiswa. Ya, Salman kan dipakai juga gitu, Dok. Oke. Iya, Ustazah, ini ada pertanyaan ini. Saya itu selama ini agak perkewo kalau orang beragama lain lalu mengucapkan salam. Nah, ini saya menjawabnya bagaimana? Assalamualaikum, beliaunya begitu. Iya. Sudah sampai ya dokter dia kan? Ada hadisnya. Lupa. Apa jawabannya, Dok? Apa? Jawabannya apa yang ditanyakan Bu Susi? Apa? Fatih kan, tapi itu kan goda toh anunya. Di hadisnya itu kan orang kafirnya yang goda. Artinya kan matilah kamu itu loh. Apa sih? Fatimah yang marah itu toh? Lupa saya sudah. Ingat-ingat lupa. Apabila orang kafir itu mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia umpamanya lancar kepada kita, maka kita ucapkan waalaikum. Nggak boleh gitu. Itu yang doang gitu ya. Kan betul itu. Bukan Fatimah, Aisyah Dok yang marah itu. Ya. Waalaikum ya. Kamu juga begitu tapi nggak pakai salam ya. Karena salam itu keselamatan ya. Artinya ya. Karena mereka itu kan bukan asalamu tapi asamu gitu. Asamu itu kan kecelakaan bagi kamu gitu kan. Aisyah paham itu. Maka dijawab oleh Aisyah itu, semoga kecelakaan itu dan ini ditambahin lagi oleh Aisyah kepada Anda. Maka kepada itu, Rasulullah, kok Anda tidak mendengar ucapan dari mereka? Kata Rasulullah, mendengar dan saya sudah menjawab katanya. Tadi kan saya menjawab waalaikum kata Rasulullah gitu.
Maka Aisyah itu ya gemes, yang bikin gemes itu kan Aisyah mendengar itu, kok Rasulullah jawabannya waalaikum saja gitu, seharusnya didoakan gini. Ya kata Rasulullah, ya itu kan sudah mengatakan itu berarti apa yang dia ucapkan itu akan kembali kepada dirinya. Iya dok, yang diterangkan jenengan betul ya. Cuman ya Bu Susi tadi begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum, maka kita ucapannya waalaikum gitu aja. Nggak pakai salam, waalaikum. Monggo, siapa lagi? Monggo, Dokter Dia gimana dok? Siap. Iya Ustazah, sekarang orang-orang tuh lancar banget bilang alhamdulillah, assalamualaikum gitu kan, walaupun bukan Islam. Ya niru, insya Allah juga kan ya. Insya Allah Iya, saya insya Allah gitu. Iya. Baik, selanjutnya Ari lagi ya sayang. Ari masih ada ya. Assalamualaikum Ari. Ari masih nyimak kah? Iya, Oh, iya, tidak. Win. Oke, ya silakan. Apabila telah, ini An-Nasr ya. Ya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Ini apabila datang kemenangan dalam peperangan ini maksudnya Ustazah. Iya betul dok. Telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan itu lawan musuhnya itu masuk Islam ya Ustazah. Banyak berbondong-bondong yang masuk Islam setelah itu perang terjadi. Maka diperintahkan untuk bertasbih dan memuji Tuhanmu dan memohon ampun padanya. Ini yang disuruh bertasbih itu yang baru masuk agama, Rasulullah. masuk Islam. Oh Rasulullah. Ya. Oh, dan memuji Tuhanmu. Iya Ustazah. Ini perang Badar, perang terakhir yang melawan orang-orang Quraisy, yaitu orang-orang Quraisy yang jahat itu. Maka ketika sebelumnya perang Badar ini terjadi, maka semua orang yang dari Quraisy ketika dia itu masuk Islam, semuanya kan harus hijrah ke Madinah. Maka hijrah ke Madinah itu sangat besar pahalanya, tapi kalau dia sudah masuk Islam, masih berada di negeri Quraisy, maksudnya di Mekah, berarti itu dosa besar termasuknya. Kalau dia enggan, tidak ada uzur. Maka semuanya selama dia mampu harus pergi untuk mengumpulkan orang-orang yang sudah masuk Islam, ada berapa ribu nanti jumlahnya. Maka setelah singkat cerita sudah memadai untuk melawan orang-orang Quraisy, maka Allah memerintahkan untuk melaksanakan perang Badar tersebut. Dan dalam perang Badar itu Allah menurunkan pertolongan dari langit 5.000 malaikat banyaknya. Ketika perang Badar, orang-orang yang beriman itu hanya berjumlah 313. Tapi dari pihak Quraisy itu sampai 1.000 sekian. 1.300 kalau nggak salah. Maka dari itu niat murni orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, tidak takut mati. Maka kepada waktu itu Allah menurunkan 5.000. Berarti kan udah kelihatan secara mental dia sudah down gitu kan. Begitu banyaknya. Orang Islam sendiri tidak melihat, tapi itu bisa dilihatnya oleh orang-orang kafir. Maka ketika orang-orang Islam itu memanah kepada mereka, seolah-olah pemanah jitu gitu kan, tapi ternyata kan itu banyak ditolong oleh Allah lewat malaikat. Akhirnya mereka itu terkalahkan, singkat ceritanya gitu. Nah itulah pertolongan Allah dan kemenangan. Kemenangan artinya tanah Quraisy, tanah Mekah itu jatuh kepada
Rasulullah kepada orang-orang yang beriman. Kalau itu tidak jatuh kepada orang yang beriman, berarti dikuasai oleh orang-orang kafir, sehingga kita tidak akan bisa umroh dan haji. Maka alhamdulillah atas pertolongan Allah, inilah nikmat yang banyak bagi kita. Kemudian waraitan nasa, dan kamu melihat wahai Nabi Muhammad manusia, orang-orang Quraisy, yang orang-orang kafir itu yadkhuluna fi dinillah afwajan, mereka masuk Islam secara berbondong-bondong. Nah, karena melihat nikmat yang besar itu, fasabih, Rasulullah diperintahkan, maka hendaklah kamu mencucikan atau bertasbih dan dengan memuji Tuhanmu. Wastagfirhu, dan mohon ampun kepada Allah. Innahu, sesungguhnya Allah karena tawwaba, dia maha penerima taubat. Maka perintah ini konotasinya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengabadikan untuk bertasbih dan memuji dan mohon ampun di dalam ruku dan sujudnya. Monggo, saya sudah share ke dokter dia. Monggo dok. Dibacakan. Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Utsman ibnu Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Mansur, dari Abu Duha, dari Masruk, dari Aisyah, yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rukuk dan sujudnya memperbanyak bacaan Maha Suci Allah, Maha Suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, dan dengan memuji kepada Engkau ya Allah, ampunilah kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Bukan, dokter lihat. Bukan. Itu kan doa kafaratul majlis. Mohon yang barusan di-share itu dilihat teks syaratnya. Saya lihat teks syaratnya yang saya ini ya. Ini baris kedua dari bawah, hanya satu baris itu. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma. Nah, sampai situ. Tapi Rasulullah mengabadikannya perintah di dalam surat An-Nasr itu waktu sujud dan waktu ruku. Jadi sujud satu kali, ruku satu kali dengan bacaan yang sama. Monggo, saya anjurkan kepada An-Nur semuanya untuk membaca ini. Bukan pada saat ruku dan sujud ya Ustazah? Ada yang sudah berjalan baca ini belum? Atau baru? Insya Allah sudah baca ini. Ya. Ya ta'awwalul Quran ini kan. Ini adalah perintah Allah lewat Al-Qur'annya, maka Rasulullah mengabadikannya di dalam ruku dan sujud sampai di dalam hadisnya yang panjang sampai Rasulullah itu diwafatkan. Maka ketika kita sholat, ruku dan sujudnya itu terus saja pakai ini. Kalau umpamanya saya kangen untuk baca Subhanallah sama Subhanarabbiyal a'la, monggo ya. Atau dibagi-bagi gini, saya di zuhur pakai ini, di subuh pakai monggo, terserah mana aja. Pokoknya ini harus hafal. Bedanya dengan Subhanarabbiyal a'la itu hanya memuji saja tanpa ada permohonan ampun kepada Allah. Tapi ketika kita membaca ini di sini di samping kita memuji Allah ada permohonan ampun. Saya jelaskan ketika Subhanarabbiyal azimi, maha suci Tuhanku yang maha agung. Wa bihamdi, dan dengan memujinya. Ketika sujud, Subhanarabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, wa bihamdi, dan dengan memujinya. Tuh, tidak ada permohonan ampun. Tapi ketika kita membaca ini, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanaka, maha suci Engkau, tuh. Memujinya sama, Allahumma ya Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, wa bihamdika, dan dengan memujimu. Nah, itu sama dengan ruku dan sujud yang saya bacakan tadi. Tapi ada tambahan ini, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, gitu. Karena di sini Rasulullah diperintahkan wastagfirhu, dan hendaklah engkau mohon ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah maha penerima tobat, gitu. Hafal, Dok? Sekarang ini bisa hafal? Siapa yang bisa hafal? Cuman satu kalimat, dua kalimat. Ya. Iya. Insya Allah dihafalkan ya, Dok. Iya, Ustazah.
Yang belum hafal usahakan pakai ini ya. Subhanakallahumma rabbana wa Wa bihamdika Allahumma firli. bihamdika. Monggo ada pertanyaan kah? Iya. Ustazah. Iya, monggo Dok. Nanya yang sebelumnya. Maaf. Tadi kan jualan di masjid tidak boleh. Saya pernah ke Ramadan di Masjid Istiqlal. Itu kan penuh sekali. Nah, memang dibagikan makanan gratis. Tapi ternyata di tengah-tengah itu ada juga yang jualan minuman dan itu luaris. Jadi sampai bolak-balik orangnya itu dan ada dia bawa sedikit makanan. Seandainya saya waktu itu mikir, wah ini untungnya banyak begitu. Kayak kepingin niru gitu loh. Nah, kalau sudah tahu seperti itu sebaiknya enggak juga ya, meskipun kelihatannya untungnya banyak ya. Iya, karena doa Rasulullah itu di Bulughul Maram, Dok. Bahwa ada di Bulughul Maram. Barang siapa yang bertransaksi di situ, maka semoga Allah tidak memberikan untung kepada dia. Artinya tidak barokah untungnya juga, Dok. Tidak akan barokah. Ini sudah mutlak ya, Allah dan Rasulnya itu. Nggak membolehkan bahwa masjid itu dijadikan jual beli. Ya seperti tadi, seperti yang dokter katakan. Di sisi lain pembagian makanan, di sisi lain ada yang jual. Itu tidak boleh. Kalau bisa kita ada yang seperti itu, masjid nggak boleh loh dijadikan transaksi begini. Kalau kamu mau jual ya dijual di halaman aja gitu. Biar orang-orang tahu pada keluar gitu. Ya itu Dok, nggak boleh. Betul Dok. Baik, Ustazah. Ya, sampai di sini ya Ustazah ya. An-Nasr ya, terakhir An-Nasr. Insya Allah nanti Al-Lahab ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji di malam ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya dan semoga kita dibimbing oleh Allah untuk selalu meniru Rasulullah dan berada di jalannya. Dan mudah-mudahan apa yang keluar dari agama walaupun orang banyak melakukannya, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik untuk bisa menghindarinya. Karena apapun yang dijalankan oleh orang banyak tanpa ada keterangan atau dalil dari Allah dan Rasulnya itu adalah segala sesuatu yang diada-adakan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan rahmat taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta bilaik robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit kepada Jazakillah khair Ustazah. Amin ya Rob.